Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Radin Zaki Eksroni dengan NPM 2311021043. Selamat pagi Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian serta teman-teman yang hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita diberikan kesempatan dan juga mengikuti presentasi proposal penelitian rekan saya yang dilaksanakan dalam format simulasi seminar proposal skripsi. Pada kesempatan ini akan dipresentasikan proposal penelitian saudara Muhammad Hiban Ramadan rekan saya di sebelah ini dengan judul Sistem Rekomendasi Dosen Pembimbing Skripsi Berbasis NLP menggunakan TF-IDF, Gaussian Similarity dan juga Sentence BERT di Teknik Informatika Unila. Adapun presentasi kali ini akan membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, landasan metode yang digunakan, metodologi penelitian, serta rencana evaluasi sistem. Kepada saudara Hiban Ramadan, waktu dipersilakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji dan pengaku serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iban Ramadan dengan NPM 231501094. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Sistem Rekomendasi Dosen Pembimbing Skripsi Berbasis NLP menggunakan TF-IDF, Gaussian Similarity, dan Sentence BERT di Teknik Informatika Unila. Secara umum, penelitian ini berfokus pada bagaimana teks topik skripsi mahasiswa dapat dicocokkan dengan profil keahlian dosen secara lebih objektif menggunakan pendekatan pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing. Untuk memulainya, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini, mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Jadi, latar belakang penelitian ini berangkat dari proses penentuan dosen pembimbing skripsi yang pada praktiknya masih banyak dilakukan secara manual. Dalam proses manual, keputusan biasanya mempertimbangkan ketersediaan dosen, bidang minat, serta pertimbangan administratif. Namun, proses ini berpotensi menimbulkan subjektivitas dan ketidaksesuaian antara topik mahasiswa dengan keahlian dosen. Ketidaksesuaian tersebut dapat berdampak pada proses bimbingan. Misalnya, mahasiswa membutuhkan arahan yang lebih spesifik, tetapi bidang dosen kurang sesuai dengan topik skripsinya. Di sisi lain, sebenarnya terdapat potensi data yang bisa dimanfaatkan, yaitu data histori skripsi mahasiswa dan rekam jejak publikasi dosen dari Google Scholar dan Sinta. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penerapan Natural Language Processing atau NLP untuk mencocokkan teks topik skripsi mahasiswa dengan profil keahlian dosen secara otomatis melalui pendekatan Content-Based Filtering. Dari latar belakang tersebut, selanjutnya dirumuskan beberapa masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini terdapat 3 masalah utama. Pertama yaitu bagaimana membangun sistem rekomendasi dosen pembimbing dengan memanfaatkan data internal skripsi dan data eksternal berupa publikasi dosen. Yang kedua, bagaimana membandingkan performa metode TF-IDF sebagai baseline dengan Sentence BERT sebagai metode utama. Yang ketiga itu bagaimana mengevaluasi tingkat ketepatan rekomendasi dosen terhadap data riwayat pembimbing aktual. Setelah rumusan masalah dan tujuan penelitian ini juga memiliki batasan supaya tetap terarah. Batasan penelitian ini difokuskan pada domain program studi teknik informatika Universitas Lampung. Rekomendasi yang dihasilkan dibatasi pada top 1, top 3, dan top 5 dosen pembimbing. Dari sumber data, penelitian ini menggunakan data skripsi internal dalam format CSV dan profil dosen yang diperoleh melalui web scraping. Metode yang dibandingkan adalah TF-IDF sebagai baseline dan Sentence BERT sebagai metode utama, dengan kemungkinan Indo-BERT sebagai opsi pengembangan. Ground truth yang digunakan adalah pasangan historis antara judul skripsi mahasiswa dan dosen pembimbing aktual. Manfaat praktisnya adalah membantu mahasiswa dan program studi informatika dalam proses pengambilan keputusan yang lebih objektif. Sementara manfaat akademisnya adalah memberikan bukti empiris mengenai efektivitas TF-IDF dan Sentence BERT pada teks akademik berbahasa Indonesia. Berikutnya saya tampilkan rencana jadwal pelaksanaan penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung pada periode Juli sampai Desember 2026. Tahap awal dimulai dengan studi literatur dan analisis kebutuhan pada bulan Juli sampai Agustus. Setelah itu pengumpulan data dilakukan sekitar bulan Agustus hingga September. Dilanjutkan dengan pre-processing data pada September sampai Oktober. Kemudian implementasi metode ini direncanakan pada Oktober hingga November. Kemudian evaluasi sistem dilakukan pada November hingga Desember. Tahap akhir adalah penulisan laporan yang berjalan mulai November sampai Desember. Jadwal ini disusun agar setiap penelitian memiliki alur yang jelas, mulai dari kajian teori, pembangunan sistem, sampai evaluasi dan penyusunan laporan. Sebelum metodologi utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu 2 metode utama pada penelitian ini. Dimulai dari metode baseline. Metode baseline pada penelitian ini adalah TF-IDF yang dikombinasikan dengan Gaussian Similarity. TF-IDF merupakan metode representasi teks berbasis kata penting. Secara sederhana, TF itu term frekuensi, melihat seberapa sering suatu kata muncul dalam dokumen, sedangkan IDF itu inverse document frekuensi, melihat seberapa unik kata tersebut di seluruh kumpulan dokumen. Dengan TF-IDF, judul skripsi dan profil dosen akan diubah menjadi vektor angka berdasarkan bobot kata-katanya. Setelah itu, Gaussian Similarity digunakan untuk menghitung kemiripan antar vektor. Konsepnya bukan menghitung panjang dokumen, tetapi menghitung sudut antara 2 vektor. Semakin kecil sudutnya, semakin mirip dokumennya. Namun, kelemahan TF-IDF adalah hanya melihat kesamaan kata secara leksikal. Misalnya, pembelajaran mesin dan machine learning bisa dianggap berbeda padahal maknanya sama. Setelah memahami
Setelah memahami metode penelitian ini, selanjutnya saya akan menjelaskan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu sebelumnya. Pada penelitian terdahulu, beberapa studi seperti Hairani dan Rismanto telah membahas rekomendasi dosen pembimbing dengan pendekatan TF-IDF, namun pendekatan tersebut masih bersifat leksikal dan belum mengevaluasi aspek semantik secara mendalam. Kemudian Reimers memperkenalkan Centersburg untuk kebutuhan semantic similarity, yaitu pengukuran kemiripan berdasarkan makna. Akan tetapi pendekatan tersebut belum secara spesifik diuji pada konteks akademik Indonesia, khususnya untuk rekomendasi dosen pembimbing. Research gap penelitian ini terletak pada 4 hal. Yang pertama ada eksplorasi pendekatan semantik, kemudian perbandingan sistematis TF-IDF dan Centersburg pada bahasa Indonesia, kemudian penggunaan ground truth dari data pembimbing aktual, serta implementasi lokal pada Prodi Teknik Informatika Unila. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan utama berbasis pemahaman semantik, yaitu Centersburg. Metode utama yang digunakan adalah Centersburg atau S-Burg. Berbeda dengan TF-IDF yang berfokus pada kemunculan kata, Centersburg berusaha memahami makna kalimat secara kontekstual. Artinya, dua teks dapat dianggap mirip meskipun tidak menggunakan kata yang sama persis selama maknanya berdekatan. Centersburg menggunakan arsitektur Siamese network, yaitu dua input teks diproses menggunakan model yang sama untuk menghasilkan representasi vektor kalimat. Representasi ini disebut dengan embedding. Dalam slide ini ditunjukkan berukuran 768 dimensi. Proses manpooling digunakan untuk merangkum representasi tokens menjadi satu vektor kalimat. Dengan pendekatan ini, sistem diharapkan dapat memahami hubungan semantik antara topik skripsi mahasiswa dan publikasi dosen, misalnya istilah klasifikasi teks dan text classification. Pertama, saya akan menjelaskan alat, bahan, dan dataset penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa perangkat dan dataset. Dari sisi perangkat penelitian akan menggunakan laptop berbasis arsitektur M1, yaitu MacBook Air M1, dan Google Colab untuk membantu proses komputasi, terutama ketika melakukan inferensi model berbasis transformer. Dari sisi perangkat lunak, saya menggunakan bahasa pemrograman Python dan ada beberapa library seperti scikit-learn, sentence transformer, dan scite-sastrawi. Dataset internal yang digunakan adalah file CSV dari Prodi Teknik Informatika Unila. Data ini berisi NPM, judul, skripsi, tahun lulus, dan nama dosen pembimbing aktual. Data ini menjadi ground truth karena menunjukkan pasangan real antara skripsi dan pembimbing. Sedangkan dataset eksternal diperoleh dari profil atau publikasi dosen melalui Google Scholar dan Sinta. Data ini berisi judul publikasi, abstrak dosen aktif yang digunakan sebagai representasi bidang keahlian dosen. Setelah dataset ditentukan, berikut adalah alur penelitian secara keseluruhan. Slide ini menunjukkan alur penelitian dari awal sampai akhir. Tahap pertama adalah studi literatur, yaitu mengkaji penelitian terdahulu dan konsep utama seperti NLP, TF-IDF, consent similarity, dan Centersburg. Kemudian tahap kedua adalah analisis kebutuhan, yaitu menentukan data apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana sistem rekomendasi akan dirancang. Tahap ketiga adalah pengumpulan data baik dari CSV internal maupun scraping profil publikasi dosen. Setelah data terkumpul, dilakukan text processing agar teks menjadi lebih bersih dan siap diproses. Kemudian teks direpresentasikan menggunakan dua pendekatan, yaitu TF-IDF dan Centersburg. Hasil representasi tersebut dihitung kemiripannya menggunakan consent similarity untuk menghasilkan ranking rekomendasi dosen. Setelah itu, sistem dievaluasi menggunakan precision dan recall. Jika target belum tercapai, maka akan dilakukan tuning model atau perbaikan model pada pre-processing dan representasi teks. Jika target tercapai, maka akan dilakukan analisis hasil. Karena kualitas teks sangat menentukan hasil rekomendasi, tahap pre-processing perlu dijelaskan lebih rinci. Pre-processing teks dilakukan agar data judul skripsi dan profil dosen menjadi lebih seragam. Tahap pertama adalah casefolding, yaitu mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil agar kata yang sama tidak dianggap berbeda hanya karena perbedaan kapital. Tahap kedua adalah text cleaning, yaitu menghapus simbol, angka, URL, dan tag HTML menggunakan regex atau regular expression. Kemudian tahap ketiga yaitu tokenisasi, yaitu memecah kalimat menjadi unit-unit kata. Tahap keempat adalah stop word removal, yaitu menghapus kata-kata yang kurang informatif, misalnya kata hubung atau kata umum. Dalam konteks akademik, kata seperti penelitian, studi, dan metode juga dapat dipertimbangkan sebagai stop word khusus karena sering muncul. Kemudian tahap terakhirnya adalah stemming menggunakan scite-sastrawi untuk mengembalikan kata ke bentuk dasarnya. Setelah sistem menghasilkan ranking rekomendasi dosen, langkah berikutnya adalah mengevaluasi apakah rekomendasi tersebut sesuai dengan ground truth. Evaluasi sistem direncanakan menggunakan precision at k dan recall at k dengan nilai k yaitu 1, 3, dan 5.
Precision FK digunakan untuk melihat seberapa tepat rekomendasi yang diberikan sistem. Misalnya, jika sistem menampilkan 5 dosen, maka Precision at 5 menilai berapa dari 5 dosen tersebut yang benar-benar relevan dengan ground truth. Sementara Recall FK digunakan untuk melihat seberapa lengkap sistem dalam memunculkan dosen yang relevan. Dengan kata lain, Recall memastikan bahwa sistem tidak melewatkan dosen yang seharusnya direkomendasikan. Pemilihan konstanta 1, 3, dan 5 disesuaikan dengan kebutuhan rekomendasi, karena dalam praktiknya mahasiswa atau program studi biasanya membutuhkan beberapa kandidat dosen terbaik, bukan daftar yang terlalu panjang. Terakhir, saya akan menjelaskan hasil target dan performa minimum pada penelitian ini. Rencana hasil dari penelitian ini ada 2. Pertama, prototipe antarmuka web sistem rekomendasi pencocokan topik skripsi dengan dosen pembimbing. Kedua, laporan komparasi kuantitatif antara metode TF-IDF dan sentence-BERT. Untuk target performa, TF-IDF sebagai baseline ditargetkan mencapai precision at K minimal 70% dan recall at 5 minimal 60%, sementara sentence-BERT sebagai metode utama ditargetkan mencapai precision at 5 minimal 75% dan recall at 5 minimal 65%. Perlu saya tekankan bahwa angka ini merupakan target atau indikator keberhasilan penelitian, bukan hasil akhir. Jika performa awal belum mencapai target, maka penelitian ini akan mempertimbangkan tahap tuning, khususnya pada sentence-BERT atau perbaikan preprocessing dan representasi data. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi dan proses rekomendasi dosen pembimbing skripsi secara lebih objektif dan berbasis data. Dengan membandingkan TF-IDF dan sentence-BERT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan apakah pendekatan semantik lebih efektif dibandingkan pendekatan leksikal pada teks akademik berbahasa Indonesia. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak dosen penguji dan teman-teman. Saya siap menerima pertanyaan, kritik, dan saran. Baik, terima kasih kepada Saudara Hiban Ramadan atas pemaparan proposal penelitian yang telah disampaikan. Dari presentasi tersebut dapat kita pahami bahwasannya penelitian ini berfokus pada perencanaan sistem rekomendasi dosen pembimbing, pembimbing skripsi berbasis natural language processing dan juga membandingkan pendekatan TF-IDF dan juga sentence-BERT. Ini mencocokkan topik skripsi mahasiswa dengan profil keahlian dosen. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab kepada Ibu dosen pengampu atau teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, kritik maupun saran, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas antusias dari rekan-rekan dan Ibu dosen pembimbing. Terima kasih atas pertanyaannya, tanggapannya, dan juga masukan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Saudara Hiban Ramadan yang telah menjawab pertanyaan dengan baik. Dengan demikian, rangkaian presentasi proposal penelitian pada kesempatan ini telah selesai. Dan juga, semoga masukan yang diberikan dapat menjadi bahan perbaikan untuk penyempurnaan proposal penelitian ke depannya. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan saat memandu jalannya presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.